cukup vokal, cukup berani, ya, dan objektif karena dia bicara biasanya selalu berdasarkan ada datanya. Dia tidak asal memberikan komentar, tetapi pasti ada reasoning di belakangnya. Yang berkesan yang Rizal, dia sangat setia kawan, ya, dan dia apa yang dia miliki itu dia tidak pilih-pilih. Semua orang dia cukup vokal, cukup berani, ya, dan objektif karena dia bicara biasanya selalu berdasarkan ada datanya. Dia tidak asal memberikan komentar, tetapi pasti ada reasoning di belakangnya. Ya. Rizal Ramli yang saya kenal adalah sosok seseorang yang sangat konsisten, ya, dan terhadap perjuangan dan membela rakyat kecil. Ya. Dia sangat concern itu, dan dia cukup vokal, cukup berani, ya, dan objektif karena dia bicara biasanya selalu berdasarkan ada datanya. Dia tidak asal memberikan komentar, tetapi pasti ada reasoning di belakangnya. Ya. Dan itu saya lihat sejak dari masa kuliah sampai sekarang, itu dia tetap committed dengan apa yang dia sampaikan. Tadi Bapak sampaikan perjuangan dari kecil itu gimana? Jadi karena dia sebagai seorang, biasanya kan kalau di Minang kan anak keponakan tuh dengan omnya, ya. Jadi dia tinggal bersama sepupu-sepupunya dalam satu rumah, ya, dan ya tentunya kan dengan beda ya orang yang dengan orang tua, dengan ini kan harus ada aturan-aturan, dan mungkin di situ dia belajar disiplin, belajar sesuatu yang tidak seperti kebanyakan anak-anak, dan itu membentuk dirinya menjadi seorang yang disiplin, teguh pada pendiriannya, ya, dan dia punya visi misinya, mungkin dia salah satunya dapat dari dan waktu SMA juga dia tetap seperti itu, ya. Ya kalau zaman SMA kan biasanya anak-anak kan nggak boleh rambut gondrong, nggak boleh karena nah dia juga ya ada rebelliousnya sedikit, ya, tapi itu kan perlu buat ya mungkin buat sekarang pada saat kita harus melakukan sesuatu kritik dan saran, mungkin harus ada sifat-sifat rebellious sedikit, dan itu dia punyai. Kalau pengalaman Bapak yang berkesan? Yang berkesan yang Rizal, dia sangat setia kawan, ya, dan dia apa yang dia miliki itu dia tidak pilih-pilih. Semua orang dia bantu. Banyak mahasiswa yang
kesulitan studi, dia bantu orang-orang yang nggak punya, dan dia melakukan itu, dan kadang dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dan itu yang saya lihat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus dia mau berkorban, ya kan, dengan ikhlas, ya kan, mengorbankan apa yang terjadi. Kehilangan Bapak dengan kepergian Bapak. Sangat. Sampaikan bukan hanya milik keluarga. Hari ini yang hadir di sini semua kolega dari semua lintas generasi, ya, dari semua jenis profesi yang dianggap selama ini berbeda pendapat, semuanya bisa hadir di rumah duka kemarin. Sampai tadi sebelum ke masjid. Tadi rekan beliau Pak Basuki, Menteri PU juga ikut ke masjid menyolatkan beliau, kami ucapkan terima kasih. Lalu beliau, ya, Pak Riza Ramli, sekali lagi selama ini tidak mau memberitahukan sakitnya karena sifat beliau itu tidak mau merepotkan orang, dan itu tipikal memang sakit kalau orang pergerakan, karena memang beliau itu tidak pernah bicara hal yang pribadi, ya, dia hanya setia pada visi dan ideologi. Itu aja teman-teman, bila ada yang kurang kami mohon maaf. Atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, beliau dimakamkan satu liang lahat dengan mendiang istri Ibu Hera, dan kemudian juga tidak dimakamkan secara kenegaraan meskipun beliau pejabat, karena itu memang wasiat beliau, ya, karena dia lebih dekat dengan semua orang, jadi dengan rakyat dan lain-lain. Dan memang ada yang saya buka di sini bahwa beliau juga menolak ketika disodorkan form untuk pensiun sebagai menteri dulu. Dia menolak itu semua karena dia bilang bahwa jabatan itu hanya amanah, ya. Dia menolak itu, sehingga dari negara juga memberi peran, tapi kami berterima kasih atas nama keluarga. Jadi hari ini betul-betul Riza Ramli hanya di rumah dia menjadi milik keluarga, tapi di luar rumah menjadi milik kita semua, menjadi kawan Bang Riza Ramli. Demikian. Ya, Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.